Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Hendra Kusuma. Dan pada kesempatan ini, saya mau mereview buku yang ke-8 dari mata kuliah Sosiologi Terapan tentang Renaissance yang baru. Yang pertama tentang misi. April 2010, Nelly Kroes, Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Agenda Digital, dan Androula Vassilo, Komisaris Eropa untuk Pendidikan, Kebudayaan, Multilingualisme dan Pemuda, diangkat Komite des Sages atau Grup Refleksi yang menghadirkan Barisan Budaya Eropa secara online. Pembuatan komite mengikuti saran yang dibuat oleh Menteri Kebudayaan Prancis dan Komunikasi selama debat tentang kebijakan digitalisasi di pendidikan, pemuda, dan pertemuan Dewan Kebudayaan 27 November 2009. Inisiatif ini didorong oleh kebutuhan untuk mendamaikan amanat tradisional lembaga budaya yang memberikan akses kepada kita warisan bersama dan melestarikannya untuk masa depan generasi dengan peluang dan tantangan yang muncul di era digital. Mengelola pergeseran digital membutuhkan pendekatan strategis yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana akses dan penggunaan sumber daya budaya digital dapat difasilitasi di Uni Eropa, dan pada akhirnya bagaimana kreativitas Eropa akan dilestarikan dan dipromosi untuk generasi mendatang. Yang kedua, visi. Jika satu kata harus mencakup dan meringkas visi Komite des Sages, itu akan menjadi akses. Ketika datang ke warisan budaya umum, tidak ada yang lebih besar tantangan. Tidak ada pertanyaan yang lebih mendesak selain untuk mengamankan akses generasi sekarang dan masa depan ke warisan ini. Akses ke populasi terbesar baik Eropa maupun non-Eropa dan akses ke salah satu warisan budaya terkaya di dunia yang universal, kebaikan bersama. Memberikan akses ke karya-karya Eropa dan produksi harus menjadi tolok ukur semua inisiatif yang diambil di bidang ini. Dan banyak lagi pertanyaan yang muncul dengan digitalisasi harus dianalisis melalui prisma diselesaikan dengan tujuan membuat warisan semakin dapat diakses oleh semua. Misalnya, usulan komite tentang Europeana harus dipahami sebagai cara untuk meningkatkan akses barang-barang digital, karena Europeana saat ini adalah salah satu alat umum dari Uni Eropa untuk melayani tujuan ini. Yang ketiga, proses. Pekerjaan komite dimulai setelah pembentukan resminya pada tanggal 23 April 2010 dan disusun sekitar 8 rapat kerja yang dilengkapi dengan banyak interaksi dengan pemangku kepentingan. Dalam urutan untuk memenuhi misinya, komite telah menyelenggarakan proses inklusif konsultasi secara luas para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Antara 18 Agustus dan 30 September 2010, komite mengadakan konsultasi publik melalui situs web Komisi Eropa yang mencakup semua aspek mandatnya. Konsultasi tersebut menghasilkan 1.258 jawab dari 42 negara yang berbeda. Lebih dari setengah balasannya datang dari warga negara yang menunjukkan minat yang luas terhadap topik tersebut. 17% dari balasannya datang dari perusahaan swasta atau asosiasi perusahaan dan 14% dari lembaga budaya. Ringkasan balasan untuk konsultasi dilampirkan pada laporan ini. Audiensi publik berlangsung di Brussel pada tanggal 28 Oktober dan dihadiri oleh lebih dari 100 pemangku kepentingan. 34 organisasi dikirim makalah posisi dalam konteks persidangan, sementara 23 dari mereka melakukan intervensi selama sesi dan bertukar pandangan dengan anggota dari komite. Sama hari komite melakukan pertukaran pandangan dengan Komite Kebudayaan dan Pendidikan Parlemen Eropa. Selanjutnya, anggota komite mengadakan serangkaian pertemuan formal dan informal dengan pemangku kepentingan baik secara kolektif atau individu, atau penulis dan pencipta, penerbit, perusahaan, teknologi, dan otoritas publik.
Komite menugaskan 2 penugasan eksternal untuk mendukung pekerjaannya. Tugas pertama adalah terdiri dari studi tentang biaya mendigitalkan koleksi budaya Eropa. Tugas kedua adalah audit teknis situs Europeana. Yang keempat, tentang mengakses dan menggunakan model untuk materi domain publik digital. Kita bahas dari yang pertama tentang isu. Institusi budaya di seluruh Eropa mulai mendigitalkan koleksi buku mereka, koran, peta, materi suara dan video, manuskrip, foto, dan museum objek, dan membuatnya tersedia secara online. Sebagian besar karya digital ada di domain publik yang tidak lagi ditanggung oleh hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, secara prinsip dapat diakses dan digunakan untuk gratis oleh semua orang. Bab ini membahas materi digital dengan uang publik yang berasal dari anggaran lembaga budaya atau dari proyek digitalisasi yang didanai di tingkat nasional, regional, atau lokal. Sektor budaya telah mengadopsi cakupan yang luas praktik dalam memberikan akses atau mengizinkan penggunaan materi domain publik digital dengan uang publik. Banyak institusi membuat materi tersedia secara gratis, secara online, tetapi berapa biaya untuk mengunduh terkadang untuk mengakses digital. B. Metadata. Lembaga budaya menambahkan cukup banyak jumlah informasi untuk objek digital atau metadata. Misalnya penulis asal dan usia pekerjaan, memberi informasi kontekstual serta teknis informasi tentang format yang digunakan dan karakteristik yang memungkinkan mesin pencari untuk menemukannya objek. C. Pertimbangan umum. Komite merasakan itu untuk menangani masalah akses dan penggunaan publik digital materi domain. Pekerjaannya harus menggambar di tempat pertama di atas prinsip dasar ke akses budaya. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses budaya dan pengetahuan serta akses dan penggunaan yang luas, juga melayani kepentingan umum untuk melestarikan keanekaragaman budaya. Pada saat yang sama, orang yang harus mempertimbangkan kenyataan di mana lembaga budaya beroperasi atau prinsip of realita, termasuk menghadapi kendala ruangan yang kemungkinan besar akan terjadi menjadi lebih ketat di tahun-tahun mendatang. Perbedaan status hak digital materi antara negara anggota harus dihilangkan dalam konteks di mana akses dan penggunaan lintas batas menjadi norma. Yang kelima, tentang digitalisasi dan aksesibilitas online. Mengingat keragaman koleksi dalam budaya institusi, digitalisasi menimbulkan banyak kompleks masalah. Namun untuk mendorong digitalisasi warisan budaya kita dan bangun atas kreativitas untuk kepentingan di generasi mendatang, semua masalah yang berbeda diangkat oleh ini. Berbagai jenis pekerjaan perlu ditangani agar sesuai dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual. Digitalisasi membutuhkan izin dari setiap hak cipta dan hak terkait. Oleh karena itu, mekanismenya harus dikembangkan yang mengakui hak dan kepentingan para pemenang dan para institusi, tetapi sekaligus memfasilitasi digitalisasi yang masuk giliran akan mengarah pada inovasi dan kreativitas yang lebih besar. Mengingat biaya izin hak memang demikian untuk kepentingan publik maupun pribadi masyarakat Eropa untuk merampingkan izin hak dengan cara yang adil dan seimbang. Yang ke B, pekerjaan yatim. Di bagian ini ada banyak perdebatan di Parlemen Eropa dan sekitarnya tentang yang terbaik model untuk menangani pekerjaan yatim piatu di seluruh unit Eropa. Selain itu, sudah ada banyak perdebatan di negara anggota agar daripada mempromosikan model tertentu atau pengecualian hak cipta, pengakuan timbal balik, Eropa lisensi kolektif. Komite mendefinisikan kondisi yang secara material harus ditanggung oleh instrumental Eropa tentang yatim piatu bekerja dan implementasinya
di anggota serikat. Baik, mungkin itu saja review buku yang ke-8 dari Sulgi Terapandai saya. Sekian dan terima kasih.